871. Kamu ingin aku bergabung dengan penyaringan alkimia Flying Cloud Manor dan menyelinap masuk. Saat fajar menyingsing, Sangguan Fei Xiong melihat Zuo Fan dan Sangguan Qingyan di ruang tamu dengan senyum cerah. Zuo Fan tercengang, lalu mengangguk. Itu sesuai dengan rencananya yang ingin menguji air juga setelah mendengar pengumuman ini. Menundanya sampai Flying Cloud Manor dan klan Sangguan berhadapan akan menyisakan terlalu banyak ruang untuk kesalahan, sesuatu yang ingin dia hindari. Dan ini terbukti menjadi kesempatan terbaiknya untuk melakukannya sambil juga memasuki rahmat baik klan Sangguan. Zuo Fan menangkupkan tangannya tanpa penundaan, setuju sambil tersenyum. Melakukan bagianku untuk klan Sangguan, setelah klan menerima kami berdua, adalah suatu kehormatan tertinggi. Terima kasih, Paman, telah memberi kami kesempatan ini. Selama kamu tahu, Sangguan Fei Xiong tersenyum. Saya yakin Anda tahu bahwa keputusan saya untuk menerima Anda belum dipenuhi dengan baik oleh anggota lain. Tetapi jika Anda melakukannya dengan baik, Anda akan membuktikan diri di depan semua orang. Tidak ada yang akan menanyaimu lagi. Petik 2. Mata Zuo Fan bersinar. Sangguan Qingyan terkikik. Tuan Gu, bekerja keras. Apakah Anda berdiri dengan klan Sangguan akan bergantung pada tugas ini? Mungkin Anda bahkan akan mendapatkan persetujuan semua orang dan menjadi tuan muda sejati klan kami. Anda bahkan mungkin mendapat kesempatan untuk mendapatkan kembali istri Anda. Tidak masalah siapa yang Anda sakiti di tanah barat ketika klan Sangguan mendukung Anda. Kalian akhirnya akan bersama. Zuo Fan menatapnya lama, tetapi melihat matanya yang jernih, dia membalas senyuman. Oh begitu, saya bertanya-tanya mengapa nona ini sangat peduli pada saya dan putra saya. Saya menulisnya sebagai kesalahan pesona saya yang luar biasa. Siapa tahu dia ingin membuat saya dan istri saya bersama lagi. Baik sekali, sayang sekali tidak sesederhana itu. Dengan tatapan redup, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kamu menjadi salah satu dari kami, kamu tidak bisa mengamuk. Sangguan Fei Xiong memelototi putrinya. Tapi kemudian dia tersenyum pada Zuo Fan. Jangan khawatir, klan Sangguan bukanlah penurut. Lakukan ini dengan baik dan saya pasti akan membantu Anda. Biarpun Double Dragon Manor terlibat, aku akan memberimu keadilan. Terima kasih banyak, Paman. Zuo Fan membungkuk. Double Dragon Manor, jika semudah itu, aku akan melakukannya sendiri. Yaner, kami berencana mengirim Yulin bersama Yifan ke kompetisi. Sangguan Qingyan melanjutkan. Yulin adalah pria yang stabil dan dapat memimpin. Kultivasi Yifan rendah sehingga Anda harus membantunya memastikan dia terpilih. Mengerti? Sangguan Qingyan memberi anggukan tegas dengan tatapan bahagia. Ya, ayah. Hehehe, Tuan Gu, sebaiknya dengarkan aku sekarang. Dia memberi Zuo Fan senyum menggoda. Zuo Fan juga tertawa kecil, tapi dia melihat melalui rencana Sangguan Fei Xiong untuk memata-matai dia. Permainan kemarin tidak cukup untuk menghapus semua keraguan klan. Itu normal, terutama dengan tugas yang begitu penting. Kehati-hatian adalah yang terpenting. Zuo Fan dan Sangguan Fei Xiong bertukar beberapa kata lagi sebelum dia pergi dengan membungkuk. Sangguan Qingyan melompat di belakangnya. Beberapa hari berikutnya, Sangguan Yulin dan Zuo Fan mengalami neraka pribadi. Sangguan Yulin, sebagai benih yang paling menjanjikan, diinstruksikan secara pribadi oleh 3 orang terhormat dalam seni memasak ramuan yang rumit menjadi pil. Hari demi hari, dia ditemukan melayang di atas kuali, basah kuyup dalam asapnya, diajari seni rupa yang hampir tidak dikenal oleh para tetua. Itu karena Sangguan Yulin memiliki kultivasi tetapi tidak memiliki keterampilan. Karena itu para tetua bekerja lebih keras padanya, dengan harapan keterampilannya meningkat lebih cepat. Di sisi lain, hari-hari Zuo Fan adalah surga jika dibandingkan. Semua orang mengenalnya sebagai seorang alkemis, jadi begitulah. Itu sebabnya dia dibiarkan sendiri. Yang harus dia ganti hanyalah kultivasi. Tapi kultivasi juga tidak terburu-buru. Yang membuat cadangan ini, pengganti Sangguan Yulin, diabaikan dalam aspek ini. Dengan berakhirnya pengurungan, Zuo Fan kembali ke dunia luar, bersama putranya. Dengan putri kepala klan yang memimpin, dia membuat iri siapapun saat dia bersenang-senang. Peran Sangguan Qingyan adalah pengamat, tetapi sifat menyenangkan Sanzi muda yang menular mendapatkan yang terbaik dari dirinya, membuatnya semakin dekat dengan pasangan itu. Pergi sejauh pergi ke belakang rumah untuk bersenang-senang dengan mereka. Ini hanya membuat suasana hati Sangguan Yulin menjadi suram, disapu seperti keledai di atas kuali oleh para tetua. Hahaha, Sanzi muda, kendurkan sedikit tanganmu atau layang-layangmu akan jatuh. Ya, begitulah. Bibi, pegang ini selagi aku mendapatkan buah. Tentu, hei, Gu Yifan, berhentilah bermalas-malasan. Seharusnya kau yang memegang layang-layang putramu. Sanzi muda memberikannya padamu, jadi kalian memainkannya. Sekarang berhenti mengacaukan tidur siangku, pelit. Hei, Sanzi muda itu anak siapa? Ayah macam apa yang tidak peduli? Maka kamu malah peduli, bocah malang.
Gurauan dan ejekan terdengar dari balik tembok. Sangguan Yulin duduk bersila di dekat kuali di atas api yang membara, mulutnya terus berkedut, matanya terbakar lebih panas dari api di depannya. Sialan terkutuk itu, saya memperingatkan dia untuk menjauh darinya. Sekarang dia menggoda. Begitu aku keluar dari sini, aku akan mencekikmu. Tenangkan hatimu dan fokus. Isyarat adalah kuncinya saat Anda menggunakan seni. Menyadari perhatian Sangguan Yulin tergelincir, sebuah gulungan bambu memukul kepalanya, membuatnya meringis. Dia memandang yang terhormat berdiri di belakangnya dengan tatapan dingin. Tenangkan hatimu dan fokuslah pada gerak tubuh. Dasar, sepupu saya di luar sana dengan pasangan yang merosot itu dan Anda menyuruh saya untuk tenang. Pak, pukulan lain muncul. Kosongkan pikiranmu, tenangkan hatimu. Pikiran Anda seharusnya hanya tertuju pada gerak tubuh. Wajah berkedut, hati Sangguan Yulin menggerutu saat dia mengangguk. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kekacauan ini. Aku membuatmu ingin aku pergi ke Manor, tapi kenapa hajingan itu datang juga? Sekarang lihat dia. Bahkan sebelum kita mencapainya, aku sudah di neraka, membuang-buang waktuku dengan alkimia sementara kalian cekikikan begitu keras, takut aku tidak mendengarmu. Ini siksaan. Langit di atas, Ibu Pertiwi di bawah, apa yang pernah saya lakukan untuk mendapatkan ini? Kenapa kamu begitu kejam padaku? Kurung siku tutup. Gu Yifan, ini belum berakhir, tidak lama lagi. Setelah kita selesai dengan Manor, aku akan memastikan kamu mati. Pak, pukulan itu tepat sasaran, begitu pula peringatan. Tenangkan hatimu. Tersentak, Sangguan Yulin menggerutu lagi. Seminggu berlalu seperti ini, dengan Zuo Fan dan Sangguan Yulin menikmati pelatihan khusus dan kontradiktif mereka. Kesamaan yang mereka miliki adalah gangguan terhadapnya. Apa yang dilihat Sangguan Yulin sebagai ramuan pedas yang mendidihkan asap berbahaya di wajahnya, Zuo Fan melihatnya sebagai relaksasi. Dia paling senang bertukar tempat. Seharusnya Zuo Fan yang utama dengan Sangguan Yulin sebagai cadangan dalam skenario ini. Namun, hari-hari pahit akhirnya berakhir saat Zuo Fan kembali ke rumah pada siang hari bersama Sangguan Qingyan dan Gu Santong. Tapi mereka jauh dari santai. Ayah, Manor membuat pengumuman lain. 3 hari kemudian, akan diadakan Pilking Convention untuk memilih alkemis sejati untuk menyembuhkan putra mahkota di ibu kota kekaisaran. Bergegas ke ruang tamu, Sangguan Qingyan membuat laporannya. Melompat berdiri, mata Sangguan Feixiong bersinar, berteriak. Karena mereka menyebutkan pemilihan alkemis, keamanan dilonggarkan, patroli dilonggarkan, dan orang-orang mengerumuni kota ini. Hari itu akhirnya tiba. Dalam 3 hari, kita pindah, hahaha. Sangguan Feixiong berjalan di belakang rumah. Saya akan memberitahu Yang Mulia. Sangguan Qingyan berseri-seri dan mengangguk. Gu Yifan, momenmu sudah dekat. Jangan mengacaukannya. Sementara cadangan. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Mata Zuo Fan berkilat. Sangguan Qingyan mengangguk, bergegas mengejar ayahnya. Gu Santong bergumam, ayah, apakah ini jebakan? Tentu saja, Zuo Fan menyeringai. Tapi mata-mata klan Sangguan di area tengah telah melaporkan selama beberapa hari terakhir bahwa putra mahkota memang terluka parah. Tidak akan. Zuo Fan menepuk kepalanya. Ini terlalu aneh untuk suatu peristiwa. Bukan tentang jumlah laporan yang mengonfirmasinya, tapi waktunya yang mengungkapkan bahwa itu adalah jebakan. Namun mereka tetap pergi. Apakah mereka tidak mengetahui hal ini? Orang-orang selalu percaya apa yang ingin mereka percayai. Zuo Fan tersenyum. Mengetahui itu jebakan, fakta bahwa mereka membuat segala macam rencana di sekitarnya, mereka tidak melihatnya sebagai satu, tetapi sebuah peluang. Begitulah mentalitas manusia, serakah. Tidak mungkin peluang ada di setiap sudut, hahaha. Meskipun jebakan ini pintar, yang benar-benar cerdik adalah cocok dengan karakter klan Sangguan. Flying Cloud Manor memiliki pikiran yang licik di antara mereka. Mata Zuo Fan bersinar dengan dingin. Aku juga harus memperhatikan langkahku di Manor. 872. Jika bukan Grandmaster Zhang, Anda juga datang untuk bergabung dalam hiruk-pikuk, Pak. Bagaimana menurutmu? Dengan kesempatan langka untuk memotret bulan, saya bukan orang yang melewatkannya. Apakah Anda berbeda, Tuan Li? Anda pasti ingin mendapatkan jabatan di keluarga kekaisaran dengan ini, bukan? Tolong, aku tidak berharap terlalu tinggi. Saya di sini hanya untuk menikmati kesempatan ini, hahaha. Cerah dan awal, saat ayam jantan berkokok, pintu masuk rumah Flying Cloud dipenuhi kerumunan besar, para alkemis tertarik oleh rumor. Sejauh keterampilan berjalan, hanya beberapa alkemis sejati yang datang ke sini untuk memanfaatkan kesempatan mereka. Orang-orang tertawa, bercanda, menggoda, menyapa, namun kesamaan semuanya adalah sikap mereka yang tertutup. Mereka siap menyapu lawan. Sementara senyum hangat ada di mana-mana, mereka masing-masing cukup bijak untuk mengetahui kekejaman yang tersembunyi di dalamnya. Mereka saingan. Akhirnya, Zuo Fan dan Sangguan Qingyan juga tiba di antara lautan orang-orang munafik ini.
Nona, apakah kamu juga seorang alkemis? Jarang sekali. Sangguan Qingyan mendapat beberapa pandangan ingin tahu, ketika mereka benar-benar mencoba untuk mendapatkan beberapa info darinya. Alkimia penuh dengan asap dan kerja keras, hampir tidak menarik bagi wanita. Saya benar-benar kagum Anda adalah seorang alkemis, Nona. Sangguan Qingyan menggelengkan kepalanya, menunjuk ke arah Zuo Fan. Kamu salah paham, kakak laki-lakiku adalah seorang alkemis. Aku di sini hanya untuk menemaninya. Oh, dia. Pria itu mengalihkan perhatiannya ke Zuo Fan, memberikan senyuman penghinaan. Jadi saudara adalah seorang alkemis yang datang untuk berpartisipasi dalam Peking Convention. Salam. Oh, ada seorang teman lama saya. Lebih baik menyapa. Mari bertemu kembali. Pria itu dengan cepat meninggalkan keduanya, bersikap ramah kepada kelompok lain. Hahaha, satu pandangan memberitahuku bahwa kalian semua adalah alkemis berpengalaman. Boleh saya tahu dari mana? Sangguan Qingyan terkejut lalu melirik Zuo Fan. Siapa dia? Dia terlihat ramah namun kabur setelah beberapa kata. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Dia baik padamu, mengira kamu akan menjadi lawan yang kuat jika kamu adalah seorang alkemis ditambah dengan kultivasimu. Dia hanya menilai kompetisi. Akibatnya, dia melihat saya, di Radiant Stage, sebagai satu-satunya yang berpartisipasi dan merasa senang. Karena keterampilan alkimia terkait dengan kultivasi juga. Kalau begitu dia mengejekmu. Sangguan Qingyan mengutuk. Betapa sombongnya. Anda mungkin lemah, Anda mungkin rata-rata dalam alkimia, tetapi Anda datang untuk bergabung dengan Peking Convention yang akbar sebagai seorang alkemis. Jauh lebih baik daripada para pemalsu yang datang memperebutkan sisa. Saya tidak pernah menyukai tipe mereka. Terkejut, hati Zuo Fan jatuh. Kakak, mereka mungkin meremehkanku, tapi setidaknya kamu harus menghargaiku. Mengapa Anda menyebut saya lemah dan rata-rata dalam alkimia? Apakah kamu tidak tahu kamu melukai egoku? Oh, maaf, aku hanya mencoba membantumu. Sangguan Qingyan berseri-seri saat dia meminta maaf. Saya terlalu bersemangat dan tidak bermaksud seperti itu. Selain itu, saya menyatakan fakta, sebagai kultivator Radiant Stage lapisan kelima, seberapa hebat Anda bisa menjadi seorang alkemis. Jika Anda dipercayakan dengan tugas yang begitu berat, lalu mengapa ayah memaksa sepupu untuk menjalani alkimia minggu lalu? Wajah Zuo Fan berkedut keras dan hampir memuntahkan darah. Kakak, aku mohon, jangan pernah mencoba memihak lagi. Saya memiliki toleransi yang besar dan dapat menerimanya, tetapi orang lain akan marah sekarang. Anda tidak membantu saya di sini, tetapi yang lain. Bukankah itu semua karena kalian berdua? Sangguan Qingyan tersipu dan memelototinya dengan cemberut. Bergaul dengan kalian berdua setiap hari, pikiranku campur aduk dan bahkan tidak tahu apa yang aku katakan lagi. Kemarin, sepupu gagal membuat pil kelas 8 dan ayah khawatir jika dia akan lolos seleksi. Saya mencoba menenangkan sepupu tetapi dia mengambil kata-kata baik saya dengan cara yang salah dan hampir membuat paking. Puff, Zuo Fan hampir tertawa terbahak-bahak. Sangguan Qingyan terperangah, mengalahkan putarannya karena malu. Apa yang kamu tertawakan? Ini semua salahmu karena mengajariku ini. Aku tidak mengajarimu apapun. Kamu sangat alami dalam memotong ukuran seseorang, hahaha. Jangan tertawa. Pukulan ringan terus berdatangan, dengan Sangguan Qingyan tampak putus asa. Klan Sangguan saya adalah salah satu kebajikan. Satu-satunya alasan aku menjadi seperti ini adalah karena aku menghabiskan terlalu banyak waktu di dekatmu. Ini semua salahmu. Tidak bisakah kamu menjadi lebih seperti pria? Sepanjang waktu kamu hanya tahu bagaimana berbicara balik dan mengejek, menghancurkan putramu dan bahkan seorang wanita sepertiku. Jangan salahkan aku. Siapa yang menyuruhmu bertahan setiap hari? Tidak, semuanya ada padamu. Keduanya berdebat di depan semua orang, bersenang-senang terlepas dari penonton. Hanya sepasang mata yang memperhatikan mereka dengan kebencian dan amarah. Itu tidak lain adalah Sangguan Yulin. Untuk tidak meragukan mereka, klan Sangguan merencanakan Sangguan Yulin dan Zuo Fan untuk bertindak seperti orang asing. Zuo Fan terdaftar di Flying Cloud City, jadi tidak ada yang dia lakukan yang menarik perhatian. Sementara Sangguan Yulin harus bersikap halus tentang hal itu sebelum mundur, berpura-pura bahwa dia seperti orang lain, tertarik dengan Peking Convention. Dengan cara ini, dengan satu telur di keranjang lain, kemungkinan kegagalan turun. Paling tidak, jika Sangguan Yulin ditemukan, masih ada Zuo Fan yang aman, membuat rumah tangga Gu pada gilirannya aman. Rencana klan Sangguan sangat cerdik, hanya saja mereka menghilangkan suasana hati tuan muda ini. Menyaksikan keduanya bersenang-senang, Sangguan Yulin hampir meledak, dengan urat muncul di tangannya. Oh, apakah kakak seorang alkemis? Seorang kultivator Soul Harmony Stage juga? Suara yang paling tidak bersahabat terdengar, dari pria yang sama yang menyelidiki yang lain sebelumnya, menunjukkan senyum palsunya. Alkimia saudara laki-laki pasti luar biasa, di kelas 9 saya bertaruh.
Bolehkah saya bertanya dari mana? Petik 2. Sangguan Yulin meludah. Buzz off. Apa yang kamu katakan, saudara? Kemarahannya membuat kata-katanya agak tidak bisa dikenali, dan orang baru itu bertanya lagi meskipun dia berada dalam bahaya. Menyipitkan mata, Sangguan Yulin menunjukkan seringai jahat. Apakah kamu ingin mengenal tuanku? Dia adalah pria paling menakjubkan di area tengah yang diketahui semua orang. Tapi saya tidak bisa mengatakannya di sini, ayo pergi ke suatu tempat yang tenang dan saya akan memberitahu Anda. Sangguan Yulin berjalan ke sudut dan pergi. Pria itu bersemangat saat dia mengikuti. Tapi saat dia berbelok, mulutnya tertutup. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian suara tumpul yang tak ada habisnya saat pukulan menghujani orang bodoh yang malang itu. 1 jam kemudian, Sangguan Yulin muncul dalam cahaya tampak segar dan tersenyum. Jauh lebih baik. Dia kembali berbaur, dengan erangan samar datang dari belakang. Kenapa? Sebuah tangan berdarah terulur dari sudut, sebelum merosot dan perlahan merangkak keluar adalah seorang pria tak dikenal ke dalam cahaya. Dia mengutuk. Apa-apaan ini? Kami baru saja berbicara. Mengapa ada kekerasan? Apa yang pernah aku lakukan padamu? Aku tidak membunuh ayahmu, atau mencuri istrimu. Hicks. Bagaimana dia tahu bahwa pria yang didekatinya memang telah mengambil gadisnya? Hanya saja dia tidak bisa melampiaskan pelakunya dan malah menjadikannya target karena kebetulan dia adalah orang yang salah pada waktu yang tepat. Baru saja harinya bagi jiwa yang malang ini. Menyeka darah dari hidungnya, dia menggertakkan giginya. Sialan, tunggu sampai aku akan memberitahumu. Dengan derit, gerbang manor terbuka dan penjaga Soul Harmony Stage melangkah keluar dan menangkupkan tangannya untuk mengumumkan. Alkemis, Tuan menyambutmu. Dia berbalik dan memimpin jalan masuk. Kerumunan mengikuti dengan penuh semangat, mata penuh dengan harapan. Mereka merasa kemuliaan sudah dekat. 873. Perdana Menteri, tuan-tuan, orang itu adalah mata-mata klan Sangguan, tidak diragukan lagi. Di aula mewah dan megah, 3 sosok duduk di depan. Di sebelah kiri, Perdana Menteri Baili Jingwei, di tengah, Sangguan Feiyun, dan di sebelah kanan, Raja Pedang Pembelah Naga, dan Xing Sen. Ketiganya tampak tenang, mata mereka tertuju pada masa berdarah di bawah. Pria itu tampak seperti korban, tangannya terus-menerus menyeka hidungnya yang berdarah saat dia menceritakan. Tuan, Anda harus percaya kepada saya. Dia pastinya adalah mata-mata klan Sangguan yang dikirim ke rumah Flying Cloud. Melirik ke arahnya, Baili Jingwei tersenyum tipis. Apakah klan Sangguan pernah brutal? Apakah mereka begitu sombong untuk berpikir bahwa mereka bisa lolos dengan melakukan sesuatu yang begitu mencolok? Ya, saya, untuk satu, akan menjaga hidung saya di rumah orang lain. Hindari masalah seperti wabah dan jangan seenaknya memukuli orang. Dan Xing Sen menutupi cangkir tehnya dengan senyum paling mengejek. Baili Jingwei tersenyum, menatap tajam ke arah korban. Nadanya sama sekali tidak ramah. Coba ulangi itu. Katakan saja lagi bahwa dia berhubungan dengan klan Sangguan. Ya. Matanya melesat kemana-mana saat dia tergagap. Bam! Baili Jingwei menggebrak meja. Aku menyuruhmu pergi ke sana untuk mencari informasi, untuk menjadi pos terdepan. Ini untuk mengumpulkan informasi untuk tidak membiarkannya pergi ke kepalamu dan membalas dendam. Ya, agen yang menyamar harus berbaur seperti mata-mata. Sambil menghela nafas, dan Xing Sen mengejek. Tapi saya kira dengan bagaimana para penjaga selalu sombong, mereka kesulitan untuk tetap tidak diketahui, hahaha. Korban tampak terluka oleh ucapan itu dan buru-buru menjelaskan. Tuan, Perdana Menteri, saya tidak menonjolkan diri. Lalu kenapa kamu di sini seperti bubur berdarah? Sangguan Feiyun menggonggong, menunjuk ke hidungnya. Mulut pria itu bergetar. Lagi pula kenapa aku dipukuli sampai babak belur? Saya hanya berbicara dengannya. Baili Jingwei menggelengkan kepalanya dan bergumam. Tidak ada kebetulan yang sebenarnya di dunia ini. Semuanya memiliki alasan. Mengapa dari semua alkemis pendiam di gerbang kami, hanya Anda yang menonjol? Dan yang lainnya membuatmu bernafas juga. Ini menunjukkan dia tidak menemukan Anda sebagai agen. Diekspos pasti akan membuatmu terbunuh oleh klan Sangguan. Namun ini tidak terjadi, hanya menderita beberapa memar. Sekarang Anda datang ke sini dan memberitahu kami bahwa dia dari klan Sangguan. Hahaha, Anda menganggap kami bodoh. Anda pikir Flying Cloud Manor adalah halaman belakang Anda untuk melakukan sesuka Anda. Tidak, saya tidak akan pernah. Pria itu panik dan menggigil ketakutan. Baili Jingwei mengejek, kalau begitu aku akan bertanya lagi. Apakah pria itu benar-benar dari klan Sangguan? Baiklah. Hatinya jatuh, tubuhnya bergetar, dan kata-kata menjadi sulit. Setelah mengetahui semuanya, Baili Jingwei mengabaikannya dan menatap Sangguan Feiyun dengan marah. Raja Pedang Feiyun, dia orangmu. Saya hanya meminjamnya untuk sesuatu tetapi sekarang dia bahkan menolak untuk bertanggung jawab atas kekacauannya sendiri. Aku hanya tidak tahu bagaimana menghadapinya.
Meskipun orang mungkin bertanya, jika semua agen Tuan sangat keterlaluan dan menyalahgunakan status mereka, saya hanya bisa bertanya-tanya, apakah telinga Anda mampu mendengar kebenaran? Bisakah Raja Pedang yang tidak mengetahui perlindungan domainnya sendiri? Hahaha, aku tidak akan mengatakannya. Saya hanya orang luar, sementara di sini adalah dunia Sword King Fei Yun. Aku seharusnya tidak ikut campur. Oh, Peking Convention akan segera dimulai. Saya akan berperan sebagai pembawa acara di tempat Tuan, hahaha. Bailey Jingwei melambaikan tangannya dan pergi dengan pengawalnya, meninggalkan Dan Xingchen yang acuh tak acuh, seorang agen yang menggigil dan berdarah, dan Sangguan Fei Yun yang marah. Buku-buku jari retak saat Sangguan Fei Yun mengepalkan tinjunya, menatap kekacauan yang menggeliat di bawah. Jawab pertanyaannya, apakah dia bagian dari klan Sangguan? Atau apakah Anda hanya mencoba membalasnya karena pemukulan itu? Tuan, dia mencurigakan. Bam, agen itu meringkuk, mengoceh, dan Sangguan Fei Yun menjentikkan tangannya. Kekacauan berdarah sekarang berubah menjadi kabut berdarah, dengan jiwa hancur juga. Alis Sangguan Fei Yun bergetar, giginya terkatup. Orang-orang tolol yang sombong ini berkeliaran di jalanan setiap hari, tapi setidaknya yang bisa mereka lakukan adalah tidak mempermalukanku di depan Bailey Jingwei. Kakak Fei Yun, tenang. Bailey Jingwei adalah Perdana Menteri, dan tidak mudah untuk membodohinya. Dan Xingchen menepuk bahunya. Kesal, Sangguan Fei Yun menjentikkan tangannya dan meludah. Siapa yang membodohi siapa di sini? Ini semua kesalahan orang bodoh ini karena tidak memainkan peran mereka. Hei, itu bisa diambil dengan cara yang berbeda. Sangguan Fei Yun bereaksi, memelototi Dan Xingchen. Maksudmu orang-orang ini membodohiku sampai sekarang, baru terungkap sekarang Bailey Jingwei datang. Dan Xingchen berseri-seri dan melambaikan tangannya. Ini jelas bukan dari kemarin. Karena hari ini mereka menggunakan namamu untuk membalas dendam, itu menunjukkan bahwa kamu memperlakukan mereka dengan buruk. Nyatanya, Bailey Jingwei menjatuhkanmu pada saat yang tepat untuk. Terserah, toh itu bukan urusanku. Hahaha, ngomong-ngomong, kudengar kamu punya cukup banyak koleksi anggur di ruang bawah tanah. Semoga Anda tidak keberatan, hahaha. Petik 2. Dan Xingchen melambaikan tangannya pada tampilan gelap Sangguan Fei Yun, menyelinap pergi sambil meninggalkan komentar sinis untuk menembus telinga tuan rumah. Sangguan Fei Yun menggertakkan giginya. Demi dewa, hajingan ini membodohiku. Bahkan Dan Xingchen berani mengejekku sekarang. Aku pasti akan membersihkan Manor setelah semua ini selesai. Mata Sangguan Fei Yun berkilat, namun semua tidak tahu bahwa agen ini adalah agen yang dirugikan. Dia benar-benar menemukan mata-mata klan Sangguan, meskipun secara kebetulan, dengan menjadi karung tinju pihak lain. Namun penderitaannya tidak membuahkan hasil. Kemudian lagi, dia melakukannya untuk alasan egoisnya sendiri juga. Pada akhirnya, faktanya tetap ada. Surga memberinya jalan pintas menuju sukses, meski brutal, bosnya terlalu pintar untuk kebaikan mereka sendiri, tidak percaya sepatah kata pun. Manusia melamar, dewa yang menentukan. Sebuah pepatah berlaku sekarang lebih dari sebelumnya. Keberuntungan tidak bisa diabaikan. Sementara itu, di taman di belakang rumah Flying Cloud, kerumunan berkumpul di sekitar panggung batu. Pandangan kasar melihat hampir 1000 kepala. Dibawa ke sini namun tidak diberitahu apa-apa dalam perjalanan, orang-orang membentuk kelompok-kelompok kecil, berbicara satu sama lain dan saling menyalahkan. Hei, lihat ke sana, itu tetua klan Sue, Sue Dingxian. Aku dengar alkemis kelas 9 yang langkah hampir mencapai kelas 10. Itu dia. Dia telah menempati posisi 20 teratas dari kompetisi Peking terakhir yang diadakan di ibu kota kekaisaran. Datang ke sini, dia pasti akan menjadi yang teratas. Tidak jika kamu mempertimbangkannya. Seseorang mengenali dengan kaget kandidat dari kompetisi lain sementara yang lain menggelengkan kepalanya dengan jijik, menunjuk ke seorang lelaki tua berkulit putih. Itu di sana adalah Divine Pil Ming Fei Tian, dalam 10 besar kompetisi Peking terakhir. Saya pikir 10 besar akan diberi jabatan di ibu kota kekaisaran. Apa yang dia lakukan di sini, mencuri roti kita. Hehe, siapa yang tahu? Orang bodoh tua ini semuanya orang aneh. Siapa yang tahu kegilaan apa yang terjadi di kepala mereka itu? Mereka mendapatkan ketenaran mereka terakhir kali dan sekarang mereka datang ke sini lagi. Pria itu juga tampak bingung. Yang lain merasa hati mereka tenggelam. Tidak tahu berapa banyak tempat untuk ibu kota kekaisaran, mereka takut dengan persaingan yang begitu ketat, mereka tidak akan berhasil. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengejek orang lain dan membuat diri mereka merasa baik. Kedua kandidat unggulan itu akhirnya terbentur kepala dan saling berpandangan dengan api di mata mereka. Sue tua, kamu juga di sini. Sword King Fei Yun mengendalikan bagian ini. Klan Sue saya adalah yang terbaik dalam alkimia untuk ribuan mil. Jika saya tidak muncul, menyebutnya Peking Convention akan menjadi pernyataan yang berlebihan. Hahaha, apa mulutmu? Dalam kompetisi terakhir di ibu kota kekaisaran,
Anda menempatkan 5 tempat di belakang saya, namun sekarang Anda pamer di depan saya. Sue Dingxian, kamu tidak punya malu. Hahaha. Meng Feitian tampak sombong. Bibir Sue Dingxian berkedut karena marah. Meng Feitian, waktu mengubah segalanya. Apalagi ketika kompetisi terakhir adalah 1 dekade lalu. Kami hanya akan melihat keterampilan siapa yang terbaik segera. Hahaha, kalau begitu aku hanya bisa membantumu dan membuatmu merasakan rasa pahit kekalahan sekali lagi. Meng Feitian tertawa. 874. Sue Dingxian marah, tangannya gemetar, wajahnya memerah. Bailey Jingwei baru saja tiba untuk melihat Meng Feitian yang picik dan memegangi kepalanya. Bukankah dia seharusnya memiliki jabatan di Departemen Alkimia Keluarga Kekaisaran? Apa yang dia lakukan di sini? Tuan Perdana Menteri, setelah mendengar Kerajaan Bintang Pedang memilih alkemis dari setiap sudut, Tuan Meng mengundurkan diri dari jabatannya di ibu kota kekaisaran dan datang untuk bergabung. Dia bilang dia ingin memulai dari awal lagi. Seorang penjaga tertawa kecil. Sambil menghela nafas, Bailey Jingwei menggelengkan kepalanya. Orang-orang aneh ini hanyalah orang-orang aneh. Dia baik-baik saja di ibu kota kekaisaran, jadi mengapa dia harus berhenti dari semuanya hanya untuk kembali ke sana lagi? Dewa tahu apa yang sedang dimasak di otaknya itu. Bailey Jingwei melihat sekeliling dan berjalan ke Meng Feitian dengan tangan tertangkup. Old Meng, sudah lama. Ada orang lain yang mengenalku. Kamu tidak akan terlalu dekat denganku, nak. Meng Feitian mengerutkan kening, tetapi ketika dia berbalik, dia menggigil. Tuan Bailey. Memberi isyarat untuk tetap diam, Bailey Jingwei tertawa, bersandar padanya. Old Meng, terakhir kali kita bertemu di ibu kota kekaisaran. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Terima kasih, Perdana, Tuan Muda atas perhatian Anda. Saya telah melakukannya dengan sangat baik, hahaha. Menyeka alisnya, senyum Meng Feitian tegang. Sue Dingxian memberinya tatapan lucu. Ada apa dengan Meng Feitian yang sombong dan tiba-tiba tampak begitu ketakutan? Lihatlah pemuda ini dan dia membuatnya gemetar di sepatu botnya. Dia mengamati Bailey Jingwei dengan mata bingung. Old Meng, kudengar kamu telah melakukannya dengan baik untuk dirimu sendiri di ibu kota kekaisaran. Mengapa pergi dan datang ke sini? Bukankah Anda mendapatkan tempat Anda di keluarga kekaisaran? Mata Bailey Jingwei berkilat saat dia menepuk pundak Meng Feitian, menanyainya. Menggigil, Meng Feitian ditempatkan di tempat. Hehehe, saya akan jujur. Sejak putra mahkota mengalami insiden, dia diisolasi dan tidak ada alkemis di keluarga kekaisaran yang diizinkan untuk memeriksanya. Kami bingung. Ketika kami mendengar alkemis dipilih di seluruh kekaisaran, kami pikir kami tidak memadai. Jadi saya dengan keras kepala mengundurkan diri untuk datang ke sini dan membuktikan sekali lagi nilai saya dan tidak membiarkan orang lain melewati saya. Benarkah? Bailey Jingwei mengangkat alis mengejek. Lalu mengapa jauh-jauh ke tempat Raja Pedang Feiyun? Dari 9 domain, Anda seharusnya tidak berada di sini. Wajah Meng Feitian berkedut, tetap diam. Sue Dingxian melangkah lebih dekat, menjelaskan. Tuan Muda, orang bodoh ini ingin bersaing denganku. Dia dan saya telah belajar di bawah master yang sama, selalu bersaing, selalu unggul. Tetapi dalam kompetisi terakhir di ibu kota kekaisaran, dia mendapat 5 tempat di depan saya, memasuki keluarga kekaisaran sementara saya gagal. Meskipun menyesal, saya tidak punya pilihan selain menerimanya. Sekali lagi, kesempatan langka ini muncul dengan sendirinya dan saya bergabung dengan harapan besar, tetapi siapa yang pernah mengira perusakan pemandangan ini akan muncul dan merusak banyak hal. Tapi dia akan sangat kecewa jika menurutnya ini akan menjadi pengulangan terakhir kali. Seolah-olah, kemenangan ini akan menjadi milikku lagi. Meng Feitian kesal, melebarkan hidungnya. Bailey Jingwei mengerti intinya. 2 saingan menguji keberanian mereka. Kenyataannya tetap, untuk Meng Feitian mengundurkan diri dari ibu kota kekaisaran menunjukkan betapa dia peduli saingannya. Bailey Jingwei menepuk pundak Sue Dingxian untuk memberi semangat. Sesama saudara Meng tua, dan hanya 5 titik di bawahnya dalam alkimia. Senior harus menjadi Grandmaster sejati kalau begitu. Sayang sekali kompetisi terakhir berakhir seperti itu, tapi kali ini akan berbeda. Saya harap Anda berdua akan berusaha keras untuk kekaisaran. Itu saja yang saya inginkan, hahaha. Bailey Jingwei pergi sambil tersenyum. Sue Dingxian memandang Meng Feitian dengan pandangan skeptis. Orang tua, siapa sebenarnya pemuda itu? Apa maksudmu siapa? Anda akan tahu begitu Anda memasuki ibu kota kekaisaran. Meng Feitian memberinya pandangan dan berkata, karena seorang pria kebesaran tidak ingin mengungkapkan dirinya, saya hanya bisa menurut. Dan kamu juga harus begitu. Wajah Sue Dingxian jatuh dan mengejek. Kehebatan apa? Lihatlah dirimu, mengetahui semua rahasia kekaisaran. Tapi bukankah itu hanya menjadi seorang alkemis kerajaan? Jika kamu kalah dariku kali ini, tempat itu akan menjadi milikku. Hehehe, saat babi terbang.
Meng Feitian mengejek. Bailey Jingwei berjalan di depan kerumunan, dengan penjaga berkumpul dari sekitar untuk melindunginya. Keributan berhenti saat itu juga, dengan semua mata tertuju pada pemuda itu. Zuo Fan juga memperhatikannya, matanya bergetar. Dia merasa, anehnya akrab. Melangkah ke atas panggung, Bailey Jingwei melambaikan tangannya agar mereka duduk. Alkemis datang ke sini dari setiap sudut area pusat. Saya berterima kasih atas pengabdian Anda kepada Yang Mulia, keinginan Anda untuk membantu putra mahkota pada saat dibutuhkan, dan upaya untuk kekaisaran. Aku akan memimpin pemilihan alkemis di Manor Flying Cloud. Orang-orang mulai berbisik-bisik, tampak bingung. Siapa anak ini? Bukankah Pilking Convention penting? Bukankah seharusnya ada seseorang yang lebih terkenal yang memimpinnya? Mengapa anak ini malah ada di sini? Bagaimana dengan Raja Pedang Fei Yun? Bailey Jingwei dengan mudah membaca pikiran mereka. Konvensi Pilking memiliki 3 putaran untuk memilih 10 alkemis terbaik untuk pergi ke ibu kota kekaisaran dan menyembuhkan Yang Mulia. Babak penyisihan dan kedua akan diawasi oleh saya, sedangkan yang terakhir akan dipimpin langsung oleh Raja Pedang. Seorang pria yang terkenal dengan Sword King hanya akan bertemu dengan mereka yang pantas pada waktunya. Itu membuat kerumunan mendidih. Ini bukan hanya tentang Pilking Convention di sini, tapi tentang nilainya. Jika mereka tidak bisa mencapai babak terakhir, mereka akan dianggap bukan apa-apa, tidak layak mendapat perhatian Raja Pedang. Banyak kandidat ambisius menyalakan api di bawah mereka. Bailey Jingwei menyetujui. Dengan bekerja keras, itu akan memaksa mata-mata klan Sangguan untuk menonjol. Mata Bailey Jingwei berkilat saat dia tersenyum. Dia melambai dan 1000 penjaga membawa nampan ke para alkemis, dengan cincin penyimpanan sederhana di atasnya. Apa? Begitu banyak bahan berharga, harta langka, dan bahkan bahan untuk pil kelas 10. Orang-orang mengamati cincin itu dan berteriak. Kerumunan sekali lagi diaduk dalam kegembiraan. Banyak alkemis di sini sangat miskin. Akan menjadi keajaiban jika mereka mendapatkan bahan kelas 10, apalagi pilnya. Mereka harus menyentuh bahan-bahan yang sangat berharga di Pilking Convention ini. Hidup mereka lengkap. Bailey Jingwei memperhatikan mereka sambil menyeringai, menunjuk para alkemis kepada pengawalnya. Usir mereka. Ya Pak, para penjaga bergerak dengan sengaja, mengangkat para alkemis seperti ayam dan menyeret mereka keluar manor. Orang-orang marah, paling tidak. Apa yang terjadi? Mengapa Anda mengusir kami? Kamu telah tersingkir. Bailey Jingwei tersenyum. Orang-orang itu mengeluh. Mengapa? Kami bahkan belum mulai menyempurnakan, jadi mengapa mengusir kami? Alkimia membutuhkan pikiran yang tenang. Jika Anda bahkan tidak bisa mengendalikan kegembiraan Anda saat melihat bahan-bahan kelas 10, itu hanya menunjukkan bahwa Anda bukan alkemis yang hebat. Bailey Jingwei meremehkan. Orang-orang yang ditendang secara alami menanggapi dengan marah. Persetan, kami hanya alkemis miskin, tidak sepertimu, dalam pekerjaan Tuan. Siapa yang tidak senang melihat bahan-bahan hebat seperti itu? Aku tidak akan menerima peraturanmu. Bailey Jingwei menggelengkan kepalanya. Kerumunan berbisik. Pilking Convention ternyata lebih keras dari yang mereka sadari, bahkan melibatkan kegembiraan seorang alkemis. Wow, ini pertama kalinya aku mengikuti kompetisi yang begitu menegangkan. Sangguan Qingyan mendecakkan bibirnya. Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum. Tapi melihat kembali ke Bailey Jingwei di atas panggung, dia menjadi serius. Mungkin terlihat seperti itu di luar persyaratan seorang alkemis, tetapi apa yang dilakukan Bailey Jingwei adalah melenyapkan orang-orang yang cenderung menjadi mata-mata klan Sangguan. Klan Sangguan adalah klan terbaik di Tanah Timur. Tidak mungkin mereka akan mengedipkan mata di depan beberapa bahan kelas 10 yang sedikit. Jadi sementara tampaknya memilih alkemis, itu lebih untuk menyaring mata-mata klan Sangguan. Aku baru tahu Pilking Convention adalah jebakan. Sekarang aku tahu mengapa aku menganggapnya familiar. Dia seperti Zhuge Changfeng. Mengenakan senyum bengkok, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Anak itu baik-baik saja. 875. Dari 1000 lebih kandidat, hanya sepertiga yang tersisa, yang sebagian besar dibumbui dengan penipuan. Adapun sisanya, mereka saling memandang dengan bingung, menggerutu pada diri mereka sendiri. Babak penyisihan macam apa ini? Mata Bailey Jingwei berkilat. Sekarang ekstra sudah disingkirkan, kita bisa memulai babak penyisihan. Semua orang kedinginan, setelah kehilangan pengabaian awal mereka terhadap pemuda ini. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa pemilihan alkemis akan begitu kejam. Itu bahkan belum dimulai dan hanya sepertiga yang tersisa. Tujuan putaran ini adalah untuk menyempurnakan pil kelas 7. Melihat mereka begitu tegang, Bailey Jingwei menyeringai main-main. Kamu sudah menerima bahannya, sekarang haluskan. Aduh, semua orang tercengang, dengan satu memberanikan diri untuk membuka mulutnya. Pak, apa yang harus kita lakukan di babak penyisihan, menyempurnakan pil kelas 7? Bagaimana dengan kecepatan, kualitas, atau fitur? Orang-orang menunggu jawaban Bailey Jingwei.
Dengan betapa kerasnya seleksi alkemis dimulai, babak penyisihan harus lebih kejam lagi. Setidaknya satu syarat tambahan. Tidak mungkin sesederhana pil kelas 7. Tidak ada target tersembunyi. Yang harus Anda lakukan adalah membuat pil kelas 7. Bailey Jingwei menyeringai lebar di wajahnya. Para kandidat masih skeptis. Apakah sesederhana itu? Sebagian besar dari kita di sini bisa melakukannya. Kerumunan itu gelisah karena keraguan-raguan, mengingat apa yang mereka kejar pada akhirnya. Jangan hanya berdiri di sana, cepat dan mulai. Bailey Jingwei melihat mereka dengan tatapan bodoh itu dan mendesak mereka. Dia lebih baik tidak mengatakan apa-apa karena sekarang mata semua orang bersinar, setelah mengetahui tujuan dari tes tersebut. Kecepatan. Semua sekarang mengenakan senyum penuh pengertian. Mereka mendengarnya keras dan jelas, cepat dan mulai. Para kandidat menyalakan api mereka dan mulai menyempurnakan dengan seringai puas. Saya sangat pintar, mendapatkan kondisi begitu cepat, hahaha. Tapi saat semua orang berjuang sampai finish, masalah muncul. Apinya berbeda, ada yang api roh langit dan bumi, yang lain api binatang buas, dan bahkan yang paling miskin, api Yuan Qi. Nyala api paling dasar, yaitu Yuan Qi, merasakan tekanan dari dua jenis lainnya, sedemikian rupa sehingga sulit bahkan untuk menyala. Sialan, ini adalah ketakutan terburuk dari alkemis manapun dalam sebuah kompetisi, membuat nyala apimu padam. Bagaimana saya bisa memperbaiki ketika itu bahkan tidak mau terbakar? Mereka harus menunggu sampai yang lain selesai. Namun dengan kecepatan menjadi inti di babak ini. Bung, sementara yang lain menyelesaikan lomba, saya hanya berlari di tempat. Itu membuat kelompok alkemis rata-rata dengan api paling sederhana menjadi panik setiap detik. Mereka melihat sekeliling dengan wajah tegang saat yang lain memamerkan api dunia lain mereka yang berharga dan penghinaan yang jelas di mata mereka. Sangguan Yulin sekarang mengeluarkan api biru samarnya, melepaskan aura perkasanya sendiri, yaitu api roh surga dan bumi yang langka. Itulah yang telah disiapkan oleh ketiga yang mulia khusus untuk Pilking Convention ini. Dengan nyala ajaib ini, ditambah dengan kultivasinya yang tinggi dan pelatihan neraka, dia hampir tidak bisa membuat pil kelas 8. Sambil menyeringai, Sangguan Yulin melirik api roh surga dan bumi yang berharga lalu memandang Zuo Fan yang jauh dengan jijik. Dia menganggap Zuo Fan hanyalah Radiant Stage lapisan kelima bukan siapa-siapa, diusir dari tanah kelahirannya. Apa yang mungkin dia maksudkan? Api Yuan Qi memuncak. Dengan begitu banyak kandidat yang menjanjikan di Pilking Convention, api Yuan Qi seperti serangga, diinjak-injak oleh yang lain. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Bocah itu pasti sedang panik sekarang, menangisi ibunya, Sangguan Yulin menikmati khayalannya tentang kesulitan Zuo Fan. Tapi kemudian matanya berkaca-kaca karena shock. Dia bukan satu-satunya, karena banyak orang di sekitar Zuo Fan yang tercengang. Lonjakan api merah. Setinggi 10 meter, terbakar panas seperti matahari. Zuo Fan memandang kobaran api yang menjulang dengan tatapan datar. Sementara di sekelilingnya terperangah, tidak bisa mengatasi keterkejutan mereka. Sangguan Qingyan bahkan lebih dari itu. Gegu, apimu. Api Yuan Qi, kenapa? Meliriknya, Zuo Fan berbicara dengan malas, meninggalkan dia dan yang lainnya dengan wajah berkedut. Apakah kamu bercanda di sini? Sangguan Qingyan tersentak. Aku tahu itu. Tapi mengapa itu satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh banyak api binatang dan api roh langit dan bumi? Petik 2. Semua orang menajamkan telinga mereka untuk menangkap setiap kata. Zuo Fan melihat sekeliling lalu berkata, saya memiliki kendali yang lebih baik. Saya yakin Anda tahu bahwa pengendalian api sangat penting bagi seorang alkemis. Bang, sesuatu terus jatuh di latar belakang sementara Sangguan Qingyan hanya terhuyung-huyung saat dia berkata dengan tak percaya. Alkemis apa di sini yang tidak memiliki kendali? Tapi lihat api Yuan Qi mereka, bahkan hampir padam. Jadi bagaimana mungkin milikmu begitu hidup? Para kandidat memiliki pandangan penuh harapan, ingin mengetahui rahasianya. Sebagai alkemis, mereka semua ingin meningkatkan keterampilan mereka. Ini berbeda. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, memasang tampang paling serius yang dia kerahkan saat dia menggerakkan mulutnya dan menganyam kegilaan. Api memiliki semangat, sehingga api tingkat tinggi akan menekan api yang lebih rendah. Tetapi orang-orang juga memiliki semangat, hanya karakter yang berbeda dari nyala api dan tidak terpengaruh oleh nyala api tingkat tinggi. Disinilah letak masalahnya. Jika roh api bergabung dengan manusia, apakah itu masih akan ditekan? Orang-orang ternganga kaget. Mereka tidak pernah mendengar teori ini dalam hidup mereka. Bukankah api adalah api dan manusia adalah manusia? Bagaimana mereka bisa bergabung? Zuo Fan tersenyum. Disinilah kekurangan kendalimu. Jika api adalah api dan manusia adalah manusia, bagaimana kendalimu bisa unggul? Saya berbeda, saya mencapai tahap di mana saya menyatu dengan nyala api. Itu adalah perpanjangan dari saya, pergi ke tempat yang saya inginkan dengan sebuah pikiran.
Saya takut tidak ada nyala api tingkat tinggi dan nyala api Yuan Qi saya tidak berhubungan. Ini adalah puncak kendali api. Oh, begitu, kakak benar-benar jenius. Saya kagum dengan keahlian Anda dalam mengendalikan. Kakak hanya di Radiant Stage, tapi keahlianmu luar biasa. Kakak pasti sangat fokus pada alkimia sehingga kamu pergi berkultivasi. Atau Anda akan berada di tahap yang jauh lebih tinggi, penuh dengan kekuatan. Saya benar-benar mengagumi ketekunan saudara dalam alkimia. Ya, kami pikir kami cukup tahu tentang alkimia dan datang ke Peking Convention. Sekarang kami menyaksikan keterampilan saudara yang luar biasa. Sayang sekali gagal karena kultivasi Anda yang rendah. Tapi dari fokus rajin kakak, kami yakin suatu saat kakak akan melejit. Namamu akan dikenal di seluruh dunia. Dengar-dengar, hahaha. Tepuk tangan terdengar dari sekeliling untuk Zuo Fan. Sangguan Qingyan menatapnya dengan mata cerah dan senyum lebar. Hanya Sangguan Yulin yang marah. Dia tidak pernah mengira Zuo Fan begitu terampil untuk membuat api Yuan Qi mencapai ketinggian seperti itu. Itu adalah keajaiban dari orang yang tidak diunggulkan dalam membuat orang lain terlihat tidak mampu. Bahkan dia harus mengakui bahwa kendali Zuo Fan berada di luar dunia ini, menghancurkan realitas para ahli. Sama sekali tidak menyadari bahwa apa yang disebut kontrol mewah Zuo Fan tidak ada sejak awal. Itu tipuan. Nyala api Yuan Qi-nya berdiri lebih tinggi dari yang lain karena 3 nyala api besar yang dia miliki. Kontrol tidak ada hubungannya dengan itu. Chaos Flame, Decimating Golden Flame dan petir yang ditakuti. Ketiganya seperti kaisar, bertempat di satu tubuh. Sementara dia hanya mengeluarkan api Yuan Qi, itu didukung oleh aura 3 kaisar, jadi bagaimana api binatang buas dan api roh surga dan bumi begitu buta sehingga tidak tunduk di hadapan kekuatan sejati. Itu mirip dengan seorang gadis berusia 4 tahun yang mengisap permen lollipopnya dengan mondar-mandir tanpa tujuan melalui geto, di bawah mata serakah semua orang di sekitarnya. Tapi melihat dari dekat ke belakang gadis kecil itu, mereka akan menemukan sejuta pasukan yang kuat. Siapa yang cukup bodoh untuk menyentuhnya saat ini? Gadis kecil dan lemah ini adalah api Yuan Qi milik Zuo Fan, sementara tentara adalah 3 api perkasa, menggeram pada yang lain untuk menjauh. Preman bisa menakuti anak-anak, tapi menakuti tentara di belakang mereka. Itu tidak mungkin. Meskipun ini adalah satu rahasia yang hanya diketahui oleh Zuo Fan, sementara yang lain benar-benar tertipu oleh kedok kontrol palsunya. Dengan cara ini Zuo Fan tidak perlu menggunakan api biru dan menakuti semua api lainnya. Ketika kaisar datang, jalannya diaspal. Dan itu akan terlalu memamerkan kesukaannya. 876. Sepupu, aku tidak pernah tahu kamu memiliki keterampilan seperti itu. Sangguan Qingyan memandang Zuo Fan dengan penuh kekaguman. Zuo Fan menyeringai, menjulurkan dagunya. Bukankah aku hebat? Sekarang, siapa? Saya bertanya-tanya, yang mengatakan alkimia saya payah beberapa menit yang lalu. Sejak kapan kontrol api sama dengan menjadi luar biasa dalam alkimia? Sangguan Qingyan tersipu, menempel di perutnya. Ayah berkata bahwa kultivator Radiant Stage paling banyak bisa menjadi alkemis kelas 7. Sekarang ini adalah persyaratan untuk babak penyisihan, masih harus dilihat apakah Anda bisa melewatinya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, bergumam. Selain tahap kultivasi wajib yang keras dalam alkimia, intinya adalah seni dan kontrol rahasia. Yang terakhir menjadi penting untuk hasil seseorang. Kamu dan ayahmu adalah amatir dan tidak tahu detailnya. Tapi alkemis manapun yang layak mendapat garamnya jelas dalam hal ini. Apa yang kalian katakan? Zuo Fan menoleh ke kerumunan. Ya, semua orang menganggukkan kepala, bahkan ada yang berbicara. Nona, sepupumu benar. Situasi sekarang membuktikan betapa pentingnya hal itu. Kenapa lagi kita berdiri di sini seperti ini, menunggu mereka selesai? Rekan-rekannya mengangguk, berbagi rasa sakitnya. Benar, jika gelandangan ini memiliki keterampilan kontrol Zuo Fan yang luar biasa, mereka tidak akan terpengaruh oleh api khusus orang lain dan terlihat sangat rendah. Sangguan Qingyan mengembalikan matanya ke Zuo Fan. Tapi apapun bisa dikatakan, ketika hasil yang sebenarnya diperhitungkan. Bukankah ini semua tentang kecepatan? Katakan itu lagi setelah Anda masuk 10 besar. Nona, kamu terlalu keras padanya. Tidak mudah untuk mencapainya di Peking Convention hari ini, sekarang dengan persaingan yang begitu ketat. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, orang-orang ini membicarakannya untuk meredakan kekhawatiran mereka. Sepupumu memiliki kendali yang gila, tetapi tidak pada tingkat api binatang atau api roh surga dan bumi. Akan luar biasa jika dia berhasil mencapai 100 besar. Hehe, jadi kamu mengakuinya. Kontrol tidak ada hubungannya dengan pemurnian yang sebenarnya. Memahami alasan yang dia inginkan, Sangguan Qingyan menertawakan kebijaksanaannya yang luar biasa. Sambil mengangkat bahu, orang-orang hanya tersenyum. Nona, ada begitu banyak faktor dalam hal alkimia. Kontrol hanyalah salah satunya. Apakah sepupu Anda akan menonjol atau tidak tergantung pada pemahamannya tentang aspek-aspek lain?
Selain itu, sementara kita berdebat di sini, yang lain sudah mulai. Bahkan ada yang mendekati finishing. Saya sekarang dikoreksi, akan menjadi keajaiban jika sepupu Anda masuk ke dalam 100 teratas. Apa? Mata kaget Sangguan Qingyan melihat sekeliling, menemukan ratusan api khusus menyelesaikan pemurnian bahan, dengan beberapa di antaranya membungkus. Sementara pihak mereka bahkan belum dimulai. Penundaan yang tiba-tiba ini membuatnya merasakan tekanan dan menjadi marah. Jangan buang waktu hanya dengan obrolan kosong. Waktu terbuang sia-sia. Para kandidat mengangkat bahu dengan pandangan polos. Bukan kami yang mengobrol di sini, tapi nona muda yang mengoceh di sekitar sepupumu. Benar, aku harus memberikan itu pada mereka. Zuo Fan mengangguk. Apakah kamu datang untuk membantu atau menahanku? Wajah Sangguan Qingyan jatuh dan melotot. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kaulah yang membuang-buang waktu namun menyalahkanku. Lihat, mereka hampir selesai. Sangguan Qingyan menunjuk ke Sangguan Yulin tapi kemudian menangkap dirinya sendiri. Dia setidaknya memiliki pikiran untuk tidak mengekspos hubungan mereka. Zuo Fan mengikuti jarinya dan mengangguk. Tapi dia benar-benar cepat. Zuo Fan kembali ke kobaran apinya, memasukkan bahan-bahan ke dalamnya dan memulai prosesnya. Merasa bersalah jadi kamu baru mulai sekarang. Sangguan Yulin menyeringai melihat Zuo Fan akhirnya mulai. Dia fokus pada nyala apinya sendiri, karena pilnya akan segera selesai. Mulai sekarang hanya akan membawamu ke utara 300. Sangguan Qingyan merasakan tekanan dari semua nyala api lainnya di sekitar. Saya harap babak penyisihan tidak akan menendang terlalu banyak sehingga Anda bisa masuk. Ya, sayang sekali jika kakak gagal setelah memiliki kontrol yang luar biasa. Tapi, itu akan sulit. Kerumunan itu mengangguk, penuh dengan sarkasme. Menatap penonton mereka, Sangguan Qingyan mendengus dan menatap tegang pada sepupu barunya. Zuo Fan hanya menyeringai, kobaran api di tangannya bengkok dan bersiap untuk menghabiskan pilnya. Yang lain berteriak, kakak, apa yang kamu lakukan? Anda hanya mendapatkan bahan-bahannya dan belum memperbaikinya. Jika Zuo Fan memadamkan apinya, semua bahan akan berubah menjadi abu, sebuah kecerobohan besar bagi seorang alkemis. Mereka berpikir bahwa dengan kendali Zuo Fan, dia akan menjadi seorang alkemis berpengalaman. Apakah dia membuat kesalahan mendasar untuk menebus waktu yang hilang? Tapi tidak ada gunanya terburu-buru mengambil pendekatan bodoh merusak pil. Hakim di sana dengan jelas mengatakan bahwa orang yang membuat pil akan memenuhi syarat. Tapi dengan gagal membuat pil, semuanya akan sia-sia. Saudaraku, apakah kamu mungkin tersentuh di kepala? Apa yang salah? Sangguan Qingyan tidak tahu apa-apa, meski memperhatikan tatapan tegang dari kerumunan. Dia menduga Zuo Fan mungkin telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Zuo Fan berseri-seri, matanya terfokus pada api. Tidak ada, mereka hanya mengoceh. Abaikan mereka. Nyala api menyusut dengan cepat, menghilang pada saat-saat di bawah mata para pendengarnya yang tidak percaya. Meng Feitian dan Sue Dingxian saat ini berada dalam persaingan yang ketat. Mereka memiliki api roh langit dan bumi yang langka, dengan api yang sangat panas sehingga mewarnai langit menjadi merah. Hahaha, Sue tua, aku baru saja selesai. Penyisihan adalah milikku, seperti sebelumnya, hahaha. Berhentilah berjingkrak. Pil saya hampir selesai juga. Kita akan melihat siapa yang mengambil pertama segera. Dua saingan seumur hidup itu bertarung dengan segalanya. Tapi satu hal yang pasti, mereka berdua adalah Grandmaster dan kemenangan bisa berjalan baik. Bailey Jingwei berdiri di atas panggung dan mengangguk pada persaingan kedua orang tua itu, tersenyum kepada seorang penjaga. Mereka adalah alkemis sejati, Meng tua dan adik laki-lakinya. Mereka satu-satunya yang memimpin putaran. Yang paling dekat dengan mereka masih setengah jalan. Kesenjangan seperti itu luar biasa. Mereka pasti akan mengambil dua tempat teratas di babak penyisihan. Tentu saja, karena Meng tua adalah seorang alkemis keluarga kekaisaran. Kakak laki-lakinya, Sue Dingxian, telah bersaing dengannya selama beberapa dekade jadi tentu saja dia juga luar biasa. Para alkemis acak di sekitar itu tidak punya peluang. Penjaga itu mengangguk. Bailey Jingwei menghela nafas, melihat ke bawah. Alasan utama Pilking Convention ini adalah untuk mengeluarkan tikus dan menjatuhkan pencuri klan Sangguan, tetapi juga untuk mendapatkan benih yang bagus untuk ibu kota kekaisaran. Saya tidak berpikir akan sangat sulit untuk pergi berburu kepala. Domain Sword King Fei Yun hanya memiliki Sue Dingxian yang layak diperhatikan. Yang lainnya di bawah standar, sangat kurang dibandingkan dengan Old Meng. Mereka tidak pantas memasuki ibu kota kekaisaran. Ini hanya untuk menunjukkan rekam jejak brilian Perdana Menteri dalam beberapa tahun terakhir. Merekrut talenta di seluruh wilayah pusat selama ini membuat mereka semua berada di bawah Perdana Menteri sekarang. Sedikit yang tersisa, sehingga sulit untuk menemukan komoditas seperti itu di antara orang-orang. Hahaha, kamu benar-benar memiliki lidah yang licin. Penjaga itu membungkuk dan Bailey Jingwei menepuk pundaknya sambil menghela nafas.
Mungkin begitu, yang kuharapkan hanyalah agar kekaisaran menjadi kuat dan menggunakan bakat sebaik mungkin. Hahaha, Pak Tua, aku hampir sampai. Ini kemenanganku. Tawa menggema, menggambar terlihat. Meng Feitian memegang pil mengkilap di tangan, hanya perlu menghilangkan nyala api untuk menyelesaikannya. Pil Sue Dingxian masih kurang, membutuhkan beberapa saat lagi untuk menyelesaikannya. Namun ini cukup untuk menetapkan pemenang. Sue Dingxian bergidik marah, tapi tidak berdaya untuk melawannya. Dia menyaksikan wajah sombong Meng Feitian yang menjijikkan, dengan senyuman yang menyebar dari telinga ke telinga saat api dipadamkan untuk mengambil pil. Baili Jingwei dan penjaga itu tersenyum. Masih Meng Tua yang menang pada akhirnya, meski hanya sehelai rambut. Hahaha, orang-orang tua ini lucu. Boom! Nyala api Meng Feitian belum padam saat ledakan menggetarkan kepala mereka. Sebuah suara terdengar. Tuan, saya sudah selesai. 877. Apa? Baili Jingwei tersentak dan berbalik ke sudut di mana api Yuan Qi bahkan gagal menyala. Untuk pergi lebih cepat dari Old Meng, seorang alkemis keluarga kekaisaran, apakah itu berarti masih ada seorang jenius di sini? Meng Feitian bergidik karena ledakan yang tiba-tiba dan menyebabkan perhatiannya hilang dan pil itu berada dalam bahaya kehancuran tepat di akhir. Mustahil. Anda memberitahu saya bahwa kota terpencil ini memiliki bakat lain selain Sue Dingxian. Meng Feitian mengerutkan kening, menyelesaikan pemurniannya dan akhirnya menjadi runner-up. Kemudian dia melihat dengan gugup dari mana teriakan itu berasal. Sue Dingxian juga terkejut, tapi kemudian tampak bingung. Sejauh yang dia tahu, tinggal di daerah ini begitu lama, tidak ada yang lain selain klannya sebagai Grandmaster sejati dalam alkimia di sekitar bagian ini. Dari mana dia berasal untuk menjadi lebih cepat dari kita saudara? Pada akhirnya melihat adalah percaya. Karena dia hampir menyelesaikannya juga, dia menyelesaikannya dan finish ketiga. Baili Jingwei, Meng Feitian dan Sue Dingxian dengan demikian mengalihkan tatapan ragu mereka ke pembicara. Sisanya tersentak kaget dan menghentikan pemurnian mereka, ingin melihat makhluk luar biasa, dan konyol seperti apa yang bisa mengalahkan kedua Grandmaster ini. Perdana Menteri, Tuan, haruskah saya pergi dan menyelesaikan masalah ini? Seorang penjaga melirik Baili Jingwei dan bertanya. Baili Jingwei menggelengkan kepalanya. Tidak, karena dia memimpin di babak penyisihan, aku ingin melihatnya sendiri. Jika dia benar-benar jenius, secara pribadi saya akan membawanya kembali ke ibu kota kekaisaran. Tapi jika dia dukun yang ingin menjadi besar, saya harus menunjukkan sisi saya yang kurang baik. Baili Jingwei mengambil langkah besar, dengan Meng Feitian dan Sue Dingxian mengejarnya. 3 pria dan 1 penjaga, diliputi rasa ingin tahu, berjalan ke tempat Zuo Fan berada, yang masih memegangi tangannya. Siapa bilang dia sudah selesai? Baili Jingwei mengamati para pesaing. Semua jari menunjuk ke arah Zuo Fan, karena takut dimasukkan ke pemeras juga. Jadi mereka bergegas untuk membuat jarak di antara mereka. Sangguan Qingyan memberinya tatapan mencela, lalu khawatir. Mereka semua melihat betapa cepatnya Zuo Fan menutup tinjunya beberapa saat setelah dia membuang bahan-bahannya ke dalam kobaran api. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu adalah sebuah kegagalan. Itulah mengapa semua mengira dia sebagai orang gila yang menyerah dalam keputusasaan. Hanya untuk menyadari, dia bukan orang gila, tapi orang tolol, orang yang ingin bunuh diri. Dia menutup tinjunya tepat saat bahan-bahan masuk ke dalam api, lalu berteriak dia sudah selesai, mencuri guntur Grandmaster. Ini bukan Pilking Convention biasa, di mana kamu bisa berbicara sampah. Itu tidak akan berakhir hanya dengan pengusiran sederhana. Konsekuensinya mematikan dalam kompetisi yang diadakan di rumah Raja Pedang. Menyatakan Anda telah selesai ketika pilnya jelas hancur, apakah Anda bermain-main dengan Raja Pedang Fei Yun? Kepalamu dipertaruhkan di sini. Mungkin akan ada beberapa orang yang tidak bersalah yang juga menderita karena pelanggaran yang begitu keji. Jadi orang yang sama yang menghargai bakatnya dan ingin lebih dekat sebelumnya, membuat penilaian yang tepat untuk menjaga jarak dan berpura-pura bodoh. Sangguan Qingyan berdiri di sana tanpa harapan, tidak dapat melarikan diri. Kenapa dia begitu gila tiba-tiba? Bermain-main dengan Manor Flying Cloud. Itu perjalanan cepat ke bawah. Seringai membelah wajah Sangguan Yulin, menikmati pertunjukan. Beberapa saat yang lalu dia masih memikirkan bagaimana menggunakan manor untuk menghilangkan duri di sisinya ini. Ketika lihatlah, pria itu melakukannya sendiri dan dia tidak perlu mengangkat satu jari pun. Itu benar-benar menyelamatkanku dari masalah. Dia merasakan kebutuhan yang tiba-tiba dan tak terkendali untuk berkotek. Hajingan busuk, harimu telah tiba, hahaha. Baili Jingwei mengetahui semuanya dari penampilan yang jelas dan menoleh ke Zuo Fan. Apakah itu kamu? Ya, Tuan. Zuo Fan tersenyum. Baili Jingwei mencibir ketika dia mulai. Saudaraku, aku telah melihat banyak penipu mencoba menarik perhatianku di ibu kota kekaisaran, terobsesi dengan ketenaran dan bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan status.
Saya sangat senang melayani bakat nyata, tentu saja, tetapi jika ada satu hal yang saya benci, itu adalah membuat beberapa badut berpikir dia bisa menutupi mata saya. Bailey Jingwei menyipitkan mata. Jika Anda memiliki bakat khusus, Anda dapat mendekati saya untuk mencoba menawarkan layanan Anda. Tapi ini adalah kompetisi pil, di mana hasilnya dinilai berdasarkan pemahaman alkimia seseorang, bukan memancingku seperti ini untuk menunjukkan nilaimu. Pada kenyataannya, bahkan jika Anda mungkin memiliki bakat yang cukup baik, saya masih akan menilai tindakan Anda sebagai sarana untuk mempermainkan saya dan harus menegakkan aturan kompetisi kepada Anda. Sudahkah saya membuat diri saya jelas? Jelas. Zuo Fan mengangguk. Bailey Jingwei mengangkat alis. Ini jarang terjadi, melihat seseorang menahan diri di bawah tegurannya. Bailey Jingwei sangat menghormatinya. Terlepas dari itu, jika Zuo Fan mengadakan pertunjukan, hasilnya akan sama, tidak ada ampun. Bailey Jingwei menepuk tangan Zuo Fan dan memperingatkan. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Apakah kamu benar-benar selesai? Tentu saja, Zuo Fan menjawab. Sementara dia bingung, kerumunan itu berkeringat. Bung, pelajari kapan harus berhenti. Orang lain bahkan meluangkan waktu untuk menjelaskan prosesnya sambil memberi Anda jalan keluar. Mengaku bersalah dan Anda mungkin berjalan. Mengapa begitu bersikeras? Siapa di sini yang tidak tahu seberapa baik Anda? Kerumunan meratap dalam hati. Bailey Jingwei memandang dari penonton ke arahnya sambil tersenyum. Saya paling suka mentalitas Anda, mampu tetap tenang di hadapan saya. Tapi mempermainkan tetaplah mempermainkan dan semua akan terungkap pada akhirnya. Karena kamu sudah selesai dengan pilmu, tunjukkan padaku. Saya akan berbaik hati memberi Anda satu kesempatan terakhir. Pergilah dengan kepalan tangan Anda tertutup dan saya akan mengabaikannya, tetapi tawaran ini hilang begitu Anda membuka jari-jari itu. Mencengkeram pakaiannya, Sangguan Qingyan menatap tajam ke arah Zuo Fan yang tenang. Hahaha, terima kasih Tuan atas kebaikanmu, tapi aku tidak bermain apa-apa di sini. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, matanya berbinar saat dia membuka tinjunya. Juga, bukan mentalitasku yang hebat, tapi hati nuraniku yang bersih. Pertanyaan Tuan pasti muncul setelah melihat reaksi para pengamat. Namun, menurut definisi, pengamat hanyalah penonton dan reaksi mereka tidak selalu bisa dipercaya. Riak menyebar dari tangan Zuo Fan, diikuti oleh aura warna-warni dan aroma obat yang kental. Kerumunan merasakan pikiran mereka menajam, tubuh mereka lebih hidup, membuat para alkemis ini segera melabeli hasilnya sebagai pil kelas 7 teratas. Suara mendesing. Pil itu telah mengambil nyawanya sendiri saat melayang sesaat sebelum menembak. Meng Feitian membuat tanda dan pil itu membeku sebelum membawanya ke tangannya. Merasakan kehangatan yang dikeluarkannya dan aroma spesifik dari pil yang baru dipanggang, Meng Feitian bergegas ke depan Bailey Jingwei dan tersentak. Tuan muda, ini adalah pil kelas 7 teratas yang baru disempurnakan. Tidak salah lagi. Maksudmu, Klans acak anak itu akhirnya membuat pil kelas 7. Tapi tidak ada yang lebih terkejut daripada para alkemis yang menonton di sekitar Zuo Fan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Zuo Fan melakukannya, dan itulah mengapa kenyataan memberi mereka pukulan yang tidak bisa mereka atasi. Itu benar-benar berfungsi. Sangguan Qingyan tampak kewalahan, dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah alkimia semudah itu? Lemparkan beberapa bahan ke dalam api lalu ambil saja dan selesai. Bagaimana dengan alkemis klan lain, bekerja keras hari demi hari di sekitar kuali untuk membuat pil demi pil? Apakah itu tindakan kelas atas? Dia tidak tahu bahwa ini semua karena keahlian unik Zuo Fan dalam alkimia, telapak semesta. Keahlian inilah yang membantunya menginjak-injak alkemis sombong yang menjengkelkan itu dan memburu alkemis terbaik di Tian Yu sebagai muridnya. Itu adalah keterampilan tertinggi yang tidak pernah dibagikan Zuo Fan. Bailey Jingwei melihat dari pil ke Zuo Fan dengan tatapan canggung. Dia meragukan Zuo Fan pada awalnya karena keadaan membuatnya demikian, orang-orang di sekitar Zuo Fan memandangnya begitu. Tapi hasilnya sekarang sudah keluar dan tidak peduli betapa keterlaluan dan sulit dipercaya itu, dia adalah master alkimia sejati, lebih cepat dari 2 Grandmaster sebelumnya. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, Bailey Jingwei juga mampu menghormati dan menghargai sesamanya. Dia berjalan di depannya dan membungkuk meminta maaf. Saya meminta agar Tuan dapat mengabaikan ucapan kasar saya sebelumnya. Tuan tidak perlu melakukan itu. Zuo Fan menyeringai dengan santai. Sangguan Yulin tampak suram, menggertakkan giginya dan mendidih di dalam. Apa yang dilakukan bocah itu? Bahan-bahan itu seharusnya abu. Bagaimana itu pil? Hajingan yang beruntung. Sangguan Yulin menyipitkan mata dan mengamuk. 878. Menelusuri pil berharga dan masih hangat di tangannya, Bailey Jingwei memuji. Tuan adalah Grandmaster sejati di jalur alkimia yang telah mencapai kecepatan luar biasa dalam pemurnian. Tuan terlalu baik. Zuo Fan rendah hati. Bailey Jingwei membungkuk dalam-dalam. Ini adalah kemuliaan yang pantas untuk bakat Tuan. Bolehkah saya tahu nama Tuan?
dari mana Anda berasal dan di mana Anda tinggal? Saya Gu Yifan dari Tanah Barat yang berlindung sementara di kediaman Gu. Oh, pendatang baru di area pusat, hahaha. Selamat datang. Bailey Jingwei membungkuk lagi. Kekaisaran bintang pedang di area tengah selalu menghargai bakat. Saya yakin Tuan Gu akan memiliki peluang besar untuk membuat sesuatu dari diri Anda sendiri di sini. Terima kasih atas kata-kata baiknya. Tidak, ini adalah fakta. Kerajaan bintang pedangku tidak akan pernah mengabaikan bakat apapun. Bailey Jingwei membungkuk lagi dan memberi isyarat. Tuan Gu tidak hanya keluar pertama di babak penyisihan tetapi juga melewati 2 Grandmaster. Kehormatan adalah milikmu. Silakan ikuti saya. Bailey Jingwei memimpin jalan, dengan penjaga mengapit sisi dan mengukir jalan. Nah, itu rasa hormat di sana. Zuo Fan mengangguk ke dalam, lebih waspada dari sebelumnya. Dia benar-benar tahu bagaimana memenuhi perasaan orang. Tegas saat dibutuhkan dan hormat saat dibutuhkan. Tidak ada yang palsu tentang dia. Benar-benar pria yang berkarakter. Mengatakan dia banyak akal dan cerdik adalah pernyataan yang meremehkan. Lebih tepat menyebutnya dalang jenius. Tidak mungkin ada pelayan istana Raja Pedang yang bertindak seperti ini. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan mengikuti. Sangguan Qingyan di sebelahnya terbangun beberapa saat kemudian dan mengikuti dengan wajah memerah karena bangga. Yang tersisa hanyalah beberapa ratus alkemis yang iri menyaksikan keduanya berjalan di depan dan diberi kemuliaan seperti tamu terhormat keluarga kerajaan. Tapi tidak ada kecemburuan yang bisa menandingi Sangguan Yulin. Demi dewa, di sini saya sangat ingin melihat kepalanya berputar hanya untuk pulih secara tiba-tiba dan menempati posisi pertama. Dia harus menjaga kepalanya dan mendapatkan semua kehormatan dan kemuliaan. Ini tidak masuk akal. Aku yang utama di sini, aku. Sementara Anda hanya cadangan. Bagaimana kamu menjadi lebih baik? Sangguan Yulin dipenuhi dengan ketidakpuasan, terutama melihat Sangguan Qingyan terlihat sangat bahagia di dekat Zuo Fan. Untuk apa minggu neraka itu? Aku bahkan tidak bisa mengalahkan alkemis lemah tahap Radiant kelas 7 yang sedikit. Dia sama sekali tidak menyukainya dan tidak akan membiarkannya berbaring. Dendam terbakar dalam tatapannya, kutukannya tak terucapkan. Gu, nikmatilah selagi bisa, semakin besar dirimu semakin keras kau jatuh. Seorang alkemis Radiant Stage sepertimu, kelas 7 adalah batasnya. Kelemahan Anda akan terlihat sangat jelas di babak kedua, di mana kejatuhan Anda dari anugerah akan ditanggapi dengan sanggahan yang keras. Harapan klan Sangguan masuk ke Manor masih ada pada saya, dan saya sendiri. Ini bukan keluhan, tapi keyakinan pada alkimiaku. Tunggu saja. Menepuk egonya yang memar, Sangguan Yulin tampak pucat saat api di tangannya menghabiskan pilnya. Para alkemis samping menemukan ekspresinya membingungkan. Teman, sobat, ada apa? Jika penyulingan membuatmu kesal, bagaimana kamu menjadi seorang alkemis? Lihat itu, itulah Bailey Jingwei, mengetahui kapan harus tegas dan menyesuaikan diri. Pria yang baru saja diancam sekarang dipimpin seperti tamu kehormatan, pergantian perlakuan datang begitu saja. Di sudut gelap, Sangguan Feiyun dan Dan Xingchen mengabaikan persaingan. Mata Sangguan Feiyun bersinar. Saya akui bahwa saya gagal jika dibandingkan dengan anak ini. Dia pasti Perdana Menteri karena suatu alasan, Dan Xingchen menenggak seteguk anggur lagi dan terkekeh. Hahaha, itulah inti dari menjadi Perdana Menteri. Anda pikir hampir semua orang adalah seniman bela diri yang terampil seperti kita. Apa salahnya? Bukankah nenek moyang Sword Star Empire, Invincible Sword, juga seniman bela diri? Tanpa orang seperti dia yang memegang negara, Sword Star Empire tidak akan pernah bisa mengintimidasi negeri lain. Aku juga tidak akan lari ke area pusat untuk menjadi salah satu dari 9 Raja Pedang. Pada akhirnya, penaklukan dilakukan dengan kekerasan, sedangkan pengamanan dilakukan dengan tipu muslihat. Kekuatan Sword Star Empire memang berasal dari Invincible Sword, tapi ada beberapa hal yang kita ketahui dengan sangat baik. Mata Dan Xingchen berkilat, menatap Bailey Jingwei yang tersenyum. Kekuatan Sword Star Empire setengah karena upaya pria itu. Tanpa Bailey Jingwei, Invincible Sword mungkin bisa merebut keempat negeri sekaligus, tapi itu akan menjadi usaha yang sulit. Namun sekarang, harinya terlihat sangat dekat. Sangguan Feiyun menyipitkan mata dan mengangguk. Area pusat menjadi lebih kuat dan dengan kekuatan 9 Raja Pedang, keempat negeri tidak memiliki peluang. Rencana Bailey Jingwei selama bertahun-tahun akan segera terwujud. Apa yang orang itu lakukan di sini? Dan Xingchen mengejutkan Sangguan Feiyun dengan teriakannya. Dia bergumam bingung. Sekarang bahkan Tanah Barat pun. Sangguan Feiyun bertanya, orang tua, siapa yang kamu bicarakan? Tidak ada. Mendapat orang yang salah. Dan Xingchen berkedip beberapa kali lalu menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. Meskipun cengkeramannya pada kendi anggur lebih kuat, matanya yang tajam menyembunyikan niat yang tidak diketahui di baliknya. Mencapai bagian paling depan, sebelum 2 Grandmaster, Bailey Jingwei membungkuk kepada Zuo Fan.
Tuan Gu adalah alkemis terbaik. Harap tetap di sini dan izinkan saya untuk menyaksikan keterampilan luar biasa Tuan. Tuan terlalu baik, Zuo Fan berbicara. Bailey Jingwei mengangguk dan naik ke atas panggung untuk melanjutkan pengawasannya terhadap kandidat lainnya. Hanya saja dibandingkan dengan penonton lainnya, tiga besar terlalu cepat. Melirik Zuo Fan, Meng Feitian dan adik laki-lakinya tampak skeptis. Sulit bagi mereka untuk menelan fakta bahwa Zuo Fan, pada usia dan kultivasinya, dapat menyempurnakan lebih cepat dari mereka. Itu adalah jenis bakat yang terlalu keterlaluan untuk diterima. Nak, mantel siapa yang kamu bawa? Oh, ini warisan klan saya, hahaha. Balasan cerah Zuo Fan datang ke nada dingin dan bertanya Meng Feitian. Meng Feitian tahu maksudnya dan mengejek. Baik, simpan untuk dirimu sendiri. Lagi pula kami tidak peduli. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, kami memiliki tuntutan ketat pada alkimia. Membuat apapun kecuali pil kelas 7 terbaik akan menjadi penghinaan bagi diri kita sendiri dan aib bagi tuan kita. Meskipun kecepatan adalah intinya, kami telah membuat pil yang sempurna. Jadi jangan besar kepala karena lebih cepat dari kami hanya dengan pil top. Orang tua berkabut membuang begitu banyak waktu untuk membuat pil yang sempurna. Sangguan Qingyan dengan cepat menjawab terlebih dahulu dengan tatapan kesal. Zuo Fan bergegas untuk menghentikannya. Senior, mohon maafkan ketidaktahuan saya. Kebetulan saya sedikit lebih cepat kali ini. Jangan pedulikan itu. Jika kita melakukannya, kita akan menjadi orang yang mempermalukan diri kita sendiri karena menurunkan level anak-anak. Meng Feitian tidak peduli, tetapi beberapa hal yang harus dia akui. Terlepas dari kualitasnya yang terbaik, Anda pasti masih muda dan berjanji untuk membuatnya dengan kultivasi dan kecepatan seperti itu. Tindakan berbicara tentang keterampilan Anda. Suatu hari Anda bahkan mungkin melampaui kami. Kerja keras, nak. Zuo Fan menangkupkan tangannya. Terima kasih banyak atas pujianmu, senior. Mengakhirinya di sana, kedua Grandmaster itu mengabaikannya, tetapi ketika mereka berbagi pandangan, mereka menghela nafas dengan perasaan campur aduk. Yang baru menggantikan yang lama. Mereka merasa terancam oleh pemuda yang menjanjikan. Ini pertama kalinya aku melihat Old Meng terlihat sangat tersesat. Bailey Jingwei menyaksikan interaksi mereka sambil tersenyum. Ini membuktikan bahwa Tuan Gu memang berbakat untuk mendapatkan persetujuan mereka. Kultivasinya mungkin kurang tetapi lebih dari layak untuk dirawat. Pilking Convention akhirnya menunjukkan hasil, memberi saya bakat lain, hahaha. Penjaga itu membungkuk dari samping. Selamat, Tuan, Kekaisaran telah mendapatkan pembantu lain. Radakan sanjungan. Bailey Jingwei melambai padanya. Pemurnian yang lain akan segera berakhir. Keluarkan gelandangan tanpa api itu dari sini. Klan Sangguan adalah yang terbaik di Tanah Timur karena suatu alasan. Tidak mungkin mereka mengiring mata-mata dengan nyala api yang buruk. Ya, Perdana Menteri bijaksana. Penjaga itu mengangguk dan mulai bekerja. 879. Hei, aku bahkan belum mulai. Apa artinya ini? Apa yang bisa kamu perbaiki ketika kamu bahkan tidak bisa menyalakan apimu? Ini tidak adil. Bagaimana kita bisa bersaing seperti ini? Bukan salah kita yang lain memiliki api yang lebih baik. Anda tidak dapat melakukan ini kepada kami. Anda mendiskriminasi kami karena rata-rata nyala api kami. Keluhan, omelan, dan ketidakpuasan bergema saat para penjaga mengusir para alkemis yang belum mulai. Bukan tugas penjaga untuk memedulikan masalah mereka. Mereka punya tugas dan mulai membuang mereka keluar dari pintu depan. Tidak ada jumlah keluhan yang berhasil. Tetapi jika mereka memaksa, para penjaga akan meringkuk dengan aura dan haus darah mereka. Hasilnya jelas bagi siapa saja hanya dengan merasakannya, kematian. Jadi mereka bergidik dan terdiam, pergi setelah merasa ditinggalkan. Kedamaian sekali lagi dipulihkan di luar manor. Bailey Jingwei ada di atas panggung, memberi mereka tatapan dingin. Rasa hormatnya telah digunakan pada Zuo Fan dan dia tidak punya lagi untuk diberikan kepada serangga belaka. Ini Bailey Jingwei, Perdana Menteri Kerajaan Bintang Pedang, selalu pragmatis. Dia rela menanggung rasa malu dalam mengejar bakat, bahkan dengan mengorbankan harga dirinya sebagai Perdana Menteri. Tetapi ketika menghadapi ekstra yang tidak berhasil, dia menganggap mereka merusak pemandangan, tidak memberikan belas kasihan atau perhatian. Beginilah seharusnya pejabat sejati manapun, tenang dan memiliki karakter yang baik. Grup lain tersingkir. Zuo Fan tahu orang ini mengencangkan tali di sekitar mereka. Tidak akan lama sebelum dia mendapatkan tikusnya. Zuo Fan kebetulan melirik Sangguan Yulin. Melihat hidungnya begitu tinggi setelah membuat pil dan penghinaan belaka terhadap para alkemis yang belum memulai, sejauh menikmati melihat mereka ditendang keluar, wajah Zuo Fan berkedut dan menggelengkan kepalanya. Betapa bodohnya, dia benar-benar tidak menyadari jaring yang mendekat. Bailey Jingwei melihat kandidat yang tersisa, sekitar 500, sementara 200 lainnya telah disingkirkan. Dia tersenyum. Teman-teman, apakah menurut Anda metode saya kasar?
Orang yang brilian seperti Tuan telah melakukannya dengan sempurna. Para kandidat menangkupkan tangan dan berteriak. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini adalah pemenang dalam kasus ini. Karena Anda menendang pesaing mereka, mereka lebih dari akomodatif. Dia hanya meminta agar kompetisi yang dia pimpin terdengar adil. Saya di sini mengadakan Peking Convention, bukan tawaran pekerjaan. Mereka yang tidak berhasil gagal memenuhi standar. Kekaisaran tidak mempermainkan mereka. Atau prestise kekaisaran akan terpukul. Bailey Jingwei mengangguk, merasa sedikit kurang saat dia terus membuat alasan. Semua alkemis harus berusaha yang terbaik dalam kompetisi. Bergabung dengan acara semacam itu, terutama yang diadakan oleh sebuah kerajaan, mereka harus menyadari persyaratan minimal, terutama jika menyangkut nyala api seseorang. Mereka seharusnya sudah menyadari ketatnya persaingan. Karena mereka belum datang untuk mengikuti acara semacam itu, ini membuktikan bahwa Anda tidak berinvestasi di dalamnya. Dieliminasi adalah hal yang wajar. Tuan benar, mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Seorang pria membungkuk dengan cibiran di tempat. Selebihnya mengikuti, memuji Perdana Menteri, seperti mereka memberi selamat kepada seorang politisi karena memenangkan pemilihan. Zuo Fan, Meng Feitian dan Sue Dingxian terdiam. Mereka tidak menentang keputusan mereka tetapi tidak akan merendahkan diri mereka sendiri. Ini adalah harga diri seorang alkemis. Semua alkemis berubah dari lemah menjadi kuat, masing-masing telah menggunakan api Yuan Qi di beberapa titik dalam karir mereka. Adapun api khusus yang mereka miliki sekarang, yang diperoleh melalui kerja keras, tidak jatuh ke pangkuan mereka. Hanya seorang alkemis yang mengetahui penderitaan orang lain. Terhadap para alkemis yang malang itu, berusaha mendapatkan api yang lebih baik sangatlah sulit, terkadang bahkan mematikan. Tapi nyala api tidak berarti skill seseorang tersedot. Dengan mengakui fakta ini, itu sama dengan mengatakan kandidat yang tersisa ini payah pada satu titik dalam karir alkemis mereka. Ini membuat beberapa alkemis yang sadar menyadari nilai mereka dan tidak ikut berciuman dari belakang. Sedangkan untuk toadis lainnya, berteriak sekuat tenaga. Mereka memalukan sebagai alkemis, mengejar jalan ini untuk uang receh dan kemuliaan sesaat. Bailey Jingwei melihat Zuo Fan dan beberapa menahan diri untuk tidak ditelan oleh tren dan menyetujuinya. Sambil melihat toadis, dia hanya meremehkan. Mereka hanyalah bidak yang bisa dibuang. Bailey Jingwei menyeringai. Biarkan babak penyisihan yang sebenarnya dimulai. Sorak-sorai itu mati di tempat. Tuan, apa itu? Bukankah kita sudah melewati babak penyisihan? Tentu saja tidak. Kamu pikir Peking Convention semudah itu? Bailey Jingwei berbicara. Itu hanya dimaksudkan untuk menghilangkan elemen acak yang masuk. Pemilihan yang sebenarnya baru saja dimulai. Bawa pil mereka. Bailey Jingwei memanggil pengawalnya, mengirimi mereka beberapa kata tambahan sebelum mereka memasuki kerumunan untuk memeriksa hasil mereka. 500 alkemis menunjukkan emosi, kebanggaan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam 1 jam, pil dibawa kembali dalam 2 tumpukan. Faktor penentu perpecahan ini tidak ada hubungannya dengan proses yang terlibat atau kualitas. Tumpukan ini memiliki kualitas mulai dari rendah hingga atas juga. Bailey Jingwei memindai keduanya dan menunjuk ke satu. Usir mereka. Ya Pak, sambil membungkuk, para penjaga berbaris menuju target yang ditentukan. Mengangkat kerahnya, mereka dengan mudah dibawa pergi. Meskipun itu tidak membuatnya lebih mudah untuk menerimanya. Tunggu, saya membuat pil top, mengapa kamu mengusirku? Akan selalu ada orang yang merengek, dan kali ini tidak terkecuali. Seseorang kemudian menunjuk ke seseorang sambil mencibir. Saya memurnikan lebih cepat darinya dan dengan kualitas yang baik. Mengapa Tuan menghilangkan saya juga? Pria itu tersentak dan menggigil ketakutan, menatap Bailey Jingwei dengan tegang. Dia tahu betul dia lebih buruk daripada beberapa orang yang tersingkir. Tapi apakah Tuan cukup baik untuk meninggalkannya? Dia sendirian dengan kegembiraan karena telah dilewati, tetapi seseorang yang memberitahunya membuatnya dipenuhi dengan kebencian dan kekhawatiran, mengutuk pelakunya ke surga. Dasar, saya mendapat keberuntungan di pihak saya, oke. Untuk apa kau menyeretku? Bailey Jingwei mengabaikan keluhan itu dengan mencibir. Karena aura pilnya lebih kental. Bagaimana Anda bisa menyebutnya spirit pil jika tidak memiliki energi spiritual? Tersedak, pria itu bergidik, tetapi dia masih tidak yakin. Apa yang kamu ketahui tentang alkimia? Dia menggunakan bahan kelas 8 untuk membuatnya begitu kental. Tapi kualitasnya lebih buruk dariku. Saya menggunakan bahan kelas 7 dan membuatnya lebih baik. Ini menunjukkan keahlianku lebih baik darinya. Yang lain mengangguk setuju. Kapan saya mengatakan ini tentang keterampilan di sini? Bailey Jingwei mengangkat alis. Begitu kamu memasuki ibu kota kekaisaran, kamu akan melayani keluarga kekaisaran. Persyaratan pertama bukanlah keterampilan tetapi tekad untuk memberikan segalanya.
Saya tidak menilai Anda berdasarkan kecepatan saat Anda membuat pil kelas 7, tetapi selalu dapat menyempurnakan kemampuan dan kecepatan terbaik Anda. Kemudian saya menemukan bahwa beberapa dari Anda hanya peduli memamerkan keahlian Anda sambil melupakan persyaratan saya. Jelas Anda bisa membuat pil lebih cepat dengan bahan kelas 8, tapi Anda memilih kelas 7. Jelas Anda bisa membuat pil kelas 7 teratas dengan bahan kelas 8. Tolong, tuanmu adalah keluarga kekaisaran dan tidak membutuhkanmu untuk berhemat dan tidak perlu membuat mereka terpesona dengan keahlianmu. Selama Anda melakukan yang terbaik dan cepat, tidak ada lagi yang penting. Saya mengusir mereka karena mereka menahan diri. Ada masalah lain. Menggigil, orang-orang terdiam. Bailey Jingwei tidak memiliki persyaratan sebenarnya dari seorang alkemis, tetapi seorang birokratis, untuk menjadi pelayan yang baik. Karakter, mata pencaharian, dan keterampilan kebanggaanku tidak penting di sini. Saya pertama-tama harus menjadi hamba yang baik dan berbakti kepada Tuan terlebih dahulu. Bukankah ini inti dari memasuki ibu kota kekaisaran? Haha. 880. Pria itu menggelengkan kepalanya, berjuang keluar dari cengkeraman penjaga sambil menghela nafas. Begitu. Terima kasih atas sarannya. Saya telah gagal memahami keinginan Tuan. Sepanjang hidup saya telah bersaing dengan keterampilan saya, hanya untuk akhirnya menemukan satu di mana mereka tidak dibutuhkan. Haha, tapi tidak apa-apa. Aku tersingkir sekarang, tapi aku senang karenanya. Selamat tinggal, semuanya, dan semoga berhasil. Dia membungkuk dan berjalan keluar sambil tersenyum, dengan kedua kakinya sendiri dan tidak terlempar keluar. Seorang alkemis memiliki harga dirinya. Melihat punggungnya lurus bahkan saat dia gagal dan senyum itu tertanam dalam pikiran orang lain, memiliki perasaan campur aduk. Tuan, saya kalah. Seseorang berdiri, membungkuk ke arah Bailey Jingwei. Saya tidak cocok untuk bergabung dengan ibu kota kekaisaran. Yang terbaik bagiku adalah menjadi alkemis bebas. Bailey Jingwei mengangguk. Itu semua tergantung pada dirimu dan keinginanmu jika kamu ingin melayani kekaisaran. Aku tidak akan memaksakanmu. Terima kasih Tuan. Pria itu berjalan keluar. Semakin banyak orang memilih untuk pergi. Sementara keserakahan tersebar luas di antara mereka tetaplah orang-orang berkarakter yang akan memilih untuk mundur daripada mengkhianati martabat dan nilai-nilai mereka. Bahkan sebelum putaran kedua dimulai, orang-orang pergi secara massal, hanya pergi 100. Sangguan Feiyun menyaksikan dari sudut. Bukankah Bailey Jingwei pejabat yang paling dikagumi? Sepertinya ucapannya hari ini telah memukul mundur banyak talenta. Dia bukan dirinya yang bijaksana seperti biasanya. Hahaha, kakak Feiyun, apakah kamu tidak bingung? Anda pikir ini benar-benar Pilking Convention? Dan Xing Sen menyipitkan mata. Bailey Jingwei sedang mencari klan Sangguan. Sejak pria tangguh itu pergi, lebih mudah untuk memeriksa beberapa yang tersisa. Dengan kata lain, siapapun bisa pergi, siapapun kecuali klan Sangguan. Bailey Jingwei telah menemukan jawabannya dan itulah mengapa dia menghasut mereka. Sangguan Feiyun menatap Dan Xing Sen. Maksudmu klan Sangguan ada di antara mereka? Mungkinkah tumpukan yang dia buang juga termasuk beberapa? Tidak, tindakan Bailey Jingwei tepat. Kita berdua tahu itu. Dan Xing Sen menarik napas dalam-dalam. Kita mungkin tidak tahu mengapa dia membuangnya, tapi satu hal yang pasti. Jaring semakin dekat, dengan klan Sangguan sebagai pusatnya. Sangguan Feiyun mengangguk. Bailey Jingwei, Sageli Statesman, memiliki kontrol yang luar biasa. Sepupu, aku belum pernah melihat kompetisi pil seperti ini sebelumnya. Menarik lengan baju Zuo Fan, Sangguan Qingyan tampak penuh kebencian. Karena dia tidak bisa menyerang, dia harus membaginya dengan dia. Karena nona muda yang hebat dari klan Sangguan tidak bisa melihat intrik Bailey Jingwei, tidak ada yang bisa dikatakan tentang alkemis lainnya. Dari tiga mata-mata klan Sangguan, semua orang yang tinggal tidak diragukan lagi adalah seorang alkemis pengecut dan tidak terhormat. Semua berjalan sesuai dengan rencana pria itu. Melihat Sangguan Yulin yang sombong, seolah menepuk punggungnya sendiri karena terpilih untuk tinggal, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Apakah dia benar-benar buta terhadap jerat pengencang? Dia termasuk orang langka yang memahami alasan Bailey Jingwei. Klan Sangguan tidak pandai alkimia, dan Sangguan Feiyun mengetahui hal ini, hanya 10 hari yang singkat sejak pengumuman dan penyelenggaraan Pilking Convention. Mempersiapkan seorang alkemis yang rapi pada saat seperti itu adalah sebuah ilusi, meskipun lebih dari cukup untuk seorang penipu. Ini membuat babak sebelumnya berfokus pada kecepatan menjadi ujian pikiran. Alkemis dilatih selama bertahun-tahun, mulai dari awal dan menguasai setiap jenis keterampilan dan resep sebelum naik kelas. Ini memperkuat basis mereka. Ini berarti bahwa seorang alkemis kelas 6 dapat membuat pil apapun ke tingkat itu selama dia memiliki resepnya. Sementara orang yang berpura-pura, setelah lulus sekte penjejalan alkimia, tidak akan pernah bisa menghasilkan lebih dari beberapa pil biasa. Dengan kata lain, dia tidak memiliki dasar-dasar.
Kultivasinya mendukungnya untuk mencapai kelas 8, tetapi kelas 7 teratas masih mustahil. Begitulah kasus Sangguan Yulin. Bailey Jingwei pasti sudah mengetahuinya, meminta persyaratan yang tidak jelas dan mengisyaratkan kecepatan. Itu untuk memaksa para alkemis palsu itu dengan cepat menyempurnakan pil yang dia inginkan, mengesampingkan kualitas. Dalam kompetisi yang panik ini, ketika keterampilan kurang, kultivasi menggantikannya dengan bahan bermutu tinggi. Sementara seorang alkemis sejati memiliki martabat dan tidak akan menggunakan sesuatu yang lebih baik dari bahan kelas 7 untuk pil kelas yang sama. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang alkemis kelas 7, senyata mungkin. Bailey Jingwei masih menyingkirkan mereka, membuktikan bahwa tidak ada mata-mata di antara mereka. Dia lebih tertarik pada para alkemis yang teduh. Ini adalah jaring Bailey Jingwei. Meskipun kemungkinan besar hanya Zuo Fan yang melihatnya. Semua yang dilihat orang lain adalah Pil King Convention yang aneh, seolah disesuaikan dengan keinginan tuan mereka di ibu kota kekaisaran. Tidak menyadari bahwa itu hanyalah jebakan untuk menemukan mata-mata klan Sangguan. Zuo Fan sekarang sedang memikirkan meja. Sangguan Yulin, satu-satunya bidak yang bisa kugunakan. Haruskah saya melemparkannya ke serigala? Jika dia benar-benar membuangnya, dia juga akan terbuka. Pertanyaannya adalah, pria seperti apa pria ini? Mencari hasil instan atau nelayan yang sabar? Seberapa jauh dia akan pergi? Zuo Fan tahu tuan rumah cerdas dari semua yang berjalan sesuai rencananya dan bukan rencana Sangguan Feiyun. Zuo Fan datang ke Flying Cloud City hanya 2 bulan yang lalu. Dari pencarian teliti dan paksa Sangguan Feiyun, itu menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang cerdas. Hanya 2 minggu lalu kompetisi diumumkan, berubah menjadi jaring. Berbeda dengan metode sebelumnya, ini adalah jebakan yang lebih halus dan cerdik. Jelas bahwa orang ini baru tiba di Flying Cloud City sekitar waktu itu. Dia harus berasal dari ibu kota kekaisaran dan memiliki kekuatan yang sama dengan Raja Pedang Feiyun untuk mengambil peran utama dalam memerintahkan penjaga istana untuk memenuhi keinginannya. Zuo Fan menyipitkan mata saat dia memikirkan Bailey Jingwei. Dia sopan, mantap, tegas, dan pria yang bertindak. Pikirannya harus luas dan tidak mengejar remah-remah. Dia mungkin tidak menyentuhku bahkan saat aku di depannya, atau itu akan mengusir target sebenarnya, klan Sangguan. Aku akan aman sampai keduanya bertarung habis-habisan. Dengan cara ini saya akan menggunakannya untuk keuntungan saya, dari bayang-bayang dan di tempat terbuka, untuk meraih kemenangan. Menemukan bentrokan keduanya tak terelakkan, Zuo Fan menghela nafas dan menunjukkan senyum miring. Hahaha, Sangguan Yulin, jadilah baik dan julurkan kepalamu. Anda sangat diminati, untuk digunakan oleh Sangguan Feiyun dan Sangguan Feixiong. Semua orang menginginkanmu, hehehe. Sangguan Yulin merasakan angin dingin yang membuat tulang punggungnya menggigil. Siapa yang mengincarku? Bailey Jingwei kemudian berbicara. Selamat, semuanya, kalian telah maju ke babak kedua. Topiknya adalah, hahaha, saya belum memikirkannya. Perbaiki saja. Orang-orang saling memandang kehilangan. Ini terlalu acak, sempurnakan saja. Lalu apa persyaratannya? Bagaimana jika Anda hanya menerima kelas 8 dan membuang kelas 9 yang kami buat? Bagaimana kita bisa menerimanya? Lagi pula kau yang memiliki keputusan akhir. Kompetisi ini terlalu aneh. Para kandidat bingung ketika salah satu angkat bicara. Pak, tolong beritahu kami tentang seluruh proses untuk menghindari kesalahan. Hahaha, tidak ada. Lakukan yang terbaik. Bailey Jingwei tersenyum, tetapi seringai samarnya membuat mereka semakin bingung. Api Yuan Qi Zuo Fan melambung saat itu, berbicara dengan santai. Bukankah Tuan sudah memberitahumu? Lakukan yang terbaik. Bukankah itu berarti Anda harus menunjukkan kemampuan Anda? Zuo Fan melemparkan bahan-bahan ke dalam apinya dan yang lainnya bergegas untuk memulai juga, tidak menyadari ini adalah upaya kedua Bailey Jingwei untuk menemukan mata-mata klan Sangguan.